Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruski Bigatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tips sederhana untuk beternak entok dengan modal yang minim atau modal yang sedikit. Nah, tentu saja ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, mengingat bahwa tidak semua calon-calon peternak itu memiliki modal yang besar. Artinya meskipun kita hanya memiliki modal yang sedikit dan pas-pasan, tapi kita masih tetap bisa untuk beternak. Berikut beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan agar bisa beternak entok meskipun hanya dengan modal yang sedikit ataupun pas-pasan. Karena dalam peternakan entok itu ada dua sistem, yaitu pembesaran dan pembibitan. Nah, untuk pertama sekali teman-teman harus bisa menentukan sistem yang akan teman-teman gunakan. Apakah teman-teman hobi membesarkan atau justru malah pembibitan, yaitu mengharap hasil dari DOE atau panen DOE. Saran saya, jika memang teman-teman menghendaki beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, yaitu mengharap dari hasil DOE, sedangkan modal yang kita miliki hanya pas-pasan, maka saya sarankan untuk teman-teman membeli indukan maupun calon indukan yang usianya sudah 7 sampai kepada 8 bulan. Karena di masa-masa itu indukan atau calon indukan pasti akan bisa langsung memulai produksi telurnya. Karena indukan entok akan memulai produksi telur itu di usia 7 sampai 8 bulan. Nah, kenapa saya sarankan untuk teman-teman membeli calon indukan yang usianya sudah 8 atau 7 bulan? Karena supaya nanti teman-teman tidak terlalu lama untuk menunggu produksi telur dari calon indukan yang kita pelihara. Nah, dengan begitu secara otomatis nanti tidak harus menunggu waktu lama, maka indukan yang kita ternak atau calon indukan entok yang kita ternak akan segera berproduksi. Dengan begitu maka tentu saja kita akan segera bisa menghasilkan DOE entok kita, teman-teman. Nah, untuk supaya kita bisa cepat berkembang ya, karena kita hanya memiliki modal yang sedikit, katakanlah kita berawal dari modal 4 indukan 1 pejantan. Saya sarankan untuk hasil pertama produksi jangan kemudian kita jual terlebih dahulu DOE entok kita, tetapi kita harus memeliharanya supaya nanti kita bisa menambah populasi di kandang entok kita. Sehingga dengan begitu teman-teman dan sahabat semua, meskipun modal yang sedikit kita akan bisa cepat berkembang. Dan tidak lupa juga saya sarankan untuk teman-teman untuk menggunakan jenis pakan yang memang mengandung nutrisi tinggi untuk DOE entok kita yang baru saja menetas atau katakanlah usianya baru 1 hari, setidaknya nanti sampai kepada 1 bulan kita harus full menggunakan pakan dari pabrikan. Kemudian jika ada yang bertanya, apakah kita tidak boleh menggunakan jenis pakan alternatif untuk pakan ternak entok kita atau DOE entok kita? Tetapi untuk anakan entok atau DOE entok itu memang masih memerlukan pakan yang nutrisinya betul-betul lengkap. Karena memang mereka masih di masa-masa pertumbuhan, teman-teman. Dan menurut saya pribadi, untuk pakan yang lengkap akan nutrisi, yang istilahnya kandungan proteinnya tidak diragukan lagi, itu untuk saat ini saya mempercayakan pada pakan dari pabrikan ya, teman-teman. Dan untuk spesifikasinya, teman-teman boleh menggunakan jenis pakan pabrikan merek 311 atau 511, teman-teman. Nah, kemudian untuk membantu menekan biaya pakan, maka kita sudah boleh menggunakan jenis pakan alternatif yang mengandung protein hewani tinggi, yaitu untuk usia anak entok nanti di usia 1,5 bulan sudah bisa kita berikan pakan alternatif dari sawah misalnya yang berupa keong sawah maupun dari kijing sawah seperti yang kita lihat di depan layar kaca kita ini, teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk menggunakan pakan jenis alternatif dari kijing sawah maupun dari keong sawah? Karena terbukti kedua jenis pakan ini sama sekali tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya, karena kita bisa dapatkan dengan gratis, tetapi manfaat serta protein yang terkandung di dalamnya itu sangat luar biasa bagus.
Dan lebih mantapnya lagi, kedua jenis pakan ini antara kijing sawah dan keong sawah ini tidak ada efek samping ketika kita berikan pada ternak pembibitan maupun pembesaran kita. Mengenai bagaimana cara mengaplikasikan kedua jenis pakan ini antara keong sawah dan kijing sawah itu sudah ada pada video kami sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman cek saja bagaimana sih cara yang benar untuk menyajikan atau untuk memberi makan kijing ataupun keong sawah pada ternak entok kita, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apabila populasi yang ada pada kandang entok kita sudah lumayan banyak seperti ini, maka untuk selanjutnya yang perlu kita pahami adalah dalam hal pemasaran. Jangan sampai nanti teman-teman sudah memiliki populasi banyak dengan produksi DOE yang sudah mencukupi per minggu ataupun per bulannya, tetapi teman-teman kebingungan untuk menjualnya. Jangan sampai ini terjadi ya teman-teman, karena finish dari sebuah usaha khususnya adalah untuk peternakan entok adalah pada penjualan. Jangan sampai nanti ada kalimat kita bisa beternak tapi tidak bisa menjual, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi secuil informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya adalah untuk peternak pemula. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.